عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, dan dalil bahwa inabah itu adalah ibadah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan inabalah kalian kepada Rabb kalian, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan Islamlah kepadanya. Inabah, al-inabah termasuk ibadah yang semulia-mulia ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Dalil bahwa dia adalah ibadah, ayat yang kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa anibu ila rabbikum, berinabalah kalian. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum, inabah kalian kepada Rabb kalian. Apa yang dimaksudkan dengan inabah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di sini menyebutkan, al-inabatu ar-ruju' ila Allah taala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi, wa hiya qaribatun min ma'na at-taubah illa annaha araq minha lima tash'aru bihi min al-i'timadi 'ala Allah wal luju'i ilayhi wa la takunu illa lillah wa daliluha qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Al-inabah, kata beliau, adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini inabah.
kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya, menegakkan ketaatan kepadanya dan menghindarkan diri dari maksiat terhadapnya. Inabah ini mempunyai kemiripan dengan makna taubat. Hanya saja, kata beliau, dia lebih halus dari taubat itu. Sebab dalam inabah kita merasakan ada nilai ketergantungan, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai ketergantungan, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ayat yang kita baca tadi, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Baik. Ketika seseorang bersalah, ketika seseorang melanggar, ketika seseorang lalai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan ibadah yang namanya inabah ini. Bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisikan diri kembali kepada posisi sebagai pelaksana perintah-perintah Allah dan sebagai orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini letak inabah itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses kembali ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Di dalamnya terkandung nilai ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan pembersihan, menginginkan pensucian. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yakin bahawa satu-satunya yang bisa mensucikan dia, membersihkan dia, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun berserah kepadanya. Ini masih merupakan nilai dari inabah itu. Dan di dalamnya juga terdapat nilai luju', berlindung kepadanya. Sebab orang yang melakukan kesalahan, itu takut, khawatir akan kesalahannya, khawatir akan dosa-dosanya. Dan yang dia yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari kesalahan itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun bersegera minta perlindungan kepadanya. Ini masih merupakan nilai-nilai inabah. Jelas ini? Jadi ketika kita melanggar, lalai, lupa, hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna inabah dalam arti yang hampir mirip dengan taubat. Hanya dia lebih halus, lebih dalam. Inabah mempunyai makna yang lebih umum dari itu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaan. Ketika apa saja. Ketika susah, kembali kepada Allah. Mintanya supaya lepas dari kesusahan hanya kepada Allah. Jadi proses kembali ini, kesegeraan kembali ini,
dan terus-menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Ini namanya inabah secara makna yang lebih umum. Orang yang seperti ini pasti sangat kuat ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti sangat kuat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun yang dia alami, kembalinya segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inabah. Dan inabah ini adalah ibadah yang sangat besar. Karena itulah tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Dia yang berhak untuk diibadahi, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hati yang dimiliki oleh para penghuni surga adalah qalbun munib. Hati yang munib. Munib artinya yang mempunyai sifat inabah. Yang mempunyai sifat inabah. Allah mensifati hati yang seperti ini, hati para penghuni surga ini, dengan sifat munib, yang menunjukkan bahwa ibadah inabah ini bukan sekedar mereka lakukan dalam satu kondisi, tapi dalam semua kondisi yang dengannya sampai ke dalam jenjang sifat. Makanya didatangkan dalam bentuk munib. Didatangkan dalam bentuk munib, kata sifat sudah. Jelas ini jemaah? Jadi kalau kita ingin menjadi penghuni-penghuni surga, memiliki hati-hati yang mempunyai sifat inabah, yang uraiannya, kalau kita ingin menjadi penghuni-penghuni surga, maka kita harus mempunyai kemampuan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Ketika susah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gawat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tenang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sehat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar masjid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berutang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi, tidak berutang, kembali tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemimpin, sebagai bawahan, sebagai lelaki, sebagai wanita, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai apapun kita, dalam keadaan apapun juga, bagaimanapun kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inabah. Sini. Proses kembali ini di dalamnya terkandung nilai i'timad, penyandaran kepadanya. Kenapa kita kembali dalam semua urusan? Sebab tak satu pun urusan kecuali pasti keberhasilannya, keberkahannya, kebaikannya hanyalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kita hanya kembali kepadanya, tidak kepada selainnya. Bismillah jamaah, nampak jelas luar biasanya sifat inabah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensifati sifatnya orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka yang mempunyai sifat inabah ini. Orang yang mempunyai sifat-sifat inabah, hatinya munib, pasti sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam semua keadaan kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Tapi apakah kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kembali kepada Allah, kembali kepada apa yang Allah inginkan. Ya, kembali kepada Allah, kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ketika susah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kembali? Supaya kita dapat petunjuk. Gimana caranya jadi hamba ketika susah? Gimana caranya supaya tetap stabil ketika susah? Iya. Gimana caranya kesusahan ini tersingkirkan? Iya. Gimana kita bisa mengambil pelajaran dari kesusahan ini? Semua ini memerlukan ilmu. Kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ilmu. Iya. Karena itu, semua perkara ketika susah telah lengkap dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Ketika gembira pun demikian. Kalau ketika susah, ia bersabar dengan berbagai jenjang kesabaran di dalamnya. Iya. Kita perlu mengetahui apa dan bagaimana hukum sabar. Gimana bersabar? Bersabar terhadap perkara apa? Hal-hal apa yang berhubungan dengan kesabaran? Saya demikian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan bisa kita kembali. Atau kurang sempurna proses inabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika gembira, berhasil usaha, tetap orang yang mempunyai hati yang munib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai hati yang munib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika susah? Memerlukan ilmu. Kita memerlukan ilmu tentang kesyukuran. Gimana kesyukuran? Hal-hal apa yang mengharuskan adanya kesyukuran? Hal-hal apa yang bisa menggugurkan nilai-nilai kesyukuran itu dan semisalnya. Ketika sakit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Ketika sehat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua proses kembali ini arahnya satu. Gimana kita kembali dan tetap memposisikan diri sebagai hamba. Dalam semua keadaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tetap jadi hamba yang sebenarnya. Dalam semua keadaan. Ini semakin memperjelas inabah memerlukan ilmu. Susah pekerjaan saya, gimana pekerjaan saya ini? Gimana? Inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keadaan. Proses inabahnya perlu ilmu. Tapi harapan, ketergantungan, permohonan, penjagaan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan perlu ilmu. Dalam proses mewujudkan hal itu, kadang mungkin kita mendatangi orang, mungkin bertanya kepada orang, tetapi hati tetap meminta bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri dengan perkara ini. Yang jelas penghuni surga sifatnya seperti ini, hati mereka. Qalbun munib. Mereka mempunyai hati yang munib. Gimana menjadikan hati itu munib?
Iya, ingat munib artinya sifatnya sudah inabah. Caranya biasakan, latih, didik diri, sampai dia menjadi sifat. Sampai dia menjadi sifat. Sampai dia menjadi sifat. Nanti inabah ini menjadi sifat hati kita, maka di sanalah kita teranggap telah mempunyai qalb, hati yang munib. Jelas ini. Dan kapan dia menjadi sifat? Disitulah kekokohan. Kekokohan itu akan terwujud. Sulit digeser, sulit digoda, sulit dipalingkan, sebab dia sudah menjadi sifat. Dan ini berproses terus menerus, sejalan dengan bertambahnya ilmu, besarnya cobaan, kejadian yang kita alami dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik. Itu ya, serasa cukup. Jadi inabah mempunyai dua makna. Ada inabah dalam makna yang bersifat umum. Ada inabah dalam makna yang bersifat khusus, yang mirip dengan taubat. Baik. Ayat ini juga menjelaskan, memerintahkan perintah yang kedua, wa aslimulah, dan Islamlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Islam sebenarnya mempunyai dua makna. Kata Islam dalam Al-Quran itu mempunyai dua makna. Kata Islam dalam Al-Quran mempunyai dua makna. Yang pertama, Islam dalam arti menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara syar'i, terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i, Quran dan sunnah, perintah, larangan. Ini diinginkan dalam ayat ini, wa aslimulah, Islamlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, tulus, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, perintah dan larangannya. Ada Islam dalam makna yang lain. Islam dalam makna tunduk terhadap perkara-perkara kauni. Perkara-perkara yang bersifat pasti. Maka keislaman yang seperti ini belum membedakan orang kafir dengan orang mukmin. Bahkan belum membedakan antara manusia dengan binatang. Ketundukan dalam bentuk seperti ini seluruhnya kena pasti tunduk, pasti Islam dalam makna ini. Orang kafir Islam dalam makna ini. Batu Islam dalam makna ini. Tunduk terhadap hukum Allah yang bersifat pasti kauni. Manusia pasti perlu oksigen. Ada orang kafir yang menolak? Senang tidak senang harus seperti itu. Harus terima, harus tunduk, harus berlaku. Tidak boleh tidak. Ketentuan sakit tidaknya, sehat tidaknya, sembuh tidaknya, berapa rezekinya, sampai di mana ajalnya. Terdapat terjadi musibah ini, musibah itu, bertiupnya seluruh ketentuan-ketentuan kauni yang bersifat pasti. Semua di alam ini, di langit dan di bumi pasti tunduk, tidak ada yang membangkang. Pasti tunduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 83, "Walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Walahu, kata Allah, dan hanya kepada Allah. Allah katakan hanya lagi. Hanya kepada Allah. Aslama, Islam. Lihat, aslama, Islam. Hanya kepada Allah Islam. Tunduk. Siapa? Man. Mereka-mereka. Fis sama, yang di langit. Mereka seluruhnya akan dikembalikan.
ikhwah rahimakumullah. Istilah ini dan banyak istilah dalam Al-Quran itu harus kita pahami. Jadi Islam mempunyai dua makna. Islam dalam arti tunduk terhadap hukum syar'i, dan Islam dalam arti tunduk terhadap hukum kauni. Paham? Yang tunduk terhadap hukum syar'i, ini dia orang-orang muslim. Ini dia orang-orang yang beriman. Mereka-mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala puji. Mereka-mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Adapun yang tunduk terhadap hukum kauni secara tulus atau tidak, maka pasti berlaku hukum ini kepadanya. Terima atau tidak, pasti berlaku terlaksana hukum itu kepadanya. Maka ini ketundukan yang belum membedakan antara orang mukmin dengan orang-orang kafir, bahkan antara manusia dengan haiwan. Jelas sampai sini? Ya. Baik. Kalau orang tunduk terhadap hukum syar'i, maka berarti sekaligus telah tunduk terhadap hukum kauni. Apalagi? Di sinilah orang Islam itu. Mereka tunduk terhadap dua hukum. Kauni yang bersama-sama dengan yang lainnya, dan syar'i yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Orang-orang kafir hanya tunduk dalam hukum kauni saja. Dari sinilah makna ucapan orang kafir itu juga hambanya Allah. Paham? Hamba kan yang tunduk. Hamba dalam arti tunduk terhadap hukum kauni. Hamba juga, hamba Allah dalam arti hukum kauni. Kafir, Allah Subhanahu wa taala benci kepadanya. Dipersiapkan padanya azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba dalam makna yang lebih khusus dari itu, inilah hamba dalam arti yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum syar'i. Jelas ini, jemaah? Baik. Setelah jelasnya perkara ini, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadits, idza ista'anta fasta'in billah. Ibadah selanjutnya adalah ibadah al-isti'anah. Ibadah al-isti'anah. Atau sebelumnya, saya ingin tambih beberapa perkara penting. Terhadap inabah ini, hati-hati ya. Kalau sudah jelas dia adalah ibadah, hati-hati dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang-orang Nasara dan yang semisalnya. Ketika mereka bersalah, kembali ke mana? Kembali ke pastornya dan semisalnya, minta pengampunan kepada manusia. Itu penabahnya kepada makhluk. Adapun kaum muslimin tidak kembali kepada siapapun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali ke kuburannya Nabi, apalagi kuburan yang lain. Susah senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ inabah. Ini keterangan saya yang terakhir ini, keterangan kebalikan dari pembahasan inabah. Orang belajar harus begitu caranya. Kalau ada penjelasan akan sesuatu, pahamnya kita terhadap sesuatu itu nanti akan jelas kalau kita tahu lawannya. Nanti akan jelas kalau kita tahu lawannya. Tadi ketika jelaskan inabah, jelaskan
Tapi ketika saya contohkan lawannya, akan pasti semakin jelas. Semakin jelas. Tidak akan kita rasakan nikmatnya manis kalau kita tidak tahu yang namanya pahit. Dari dua sisi itu. Semua perkara. Dan tidak akan benar keislaman kita. Bahkan dia akan tergeser, rusak. Sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak mengetahui lawan-lawan dari perkara yang benar itu. Karena itulah Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah athar yang sahih, ini sahih, bersumber dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innama tunqadu 'ural Islam 'urwatan 'urwah idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah." Tidaklah ikatan keislaman seseorang itu terlepas seikat demi seikat kecuali ketika seseorang berada dalam Islam, tumbuh dalam Islam, sementara dia tidak mengetahui al-jahiliyah, lawannya Islam. Kalau begini caranya, tumbuh dalam Islam kemudian tidak mengetahui lawannya, maka pasti akan terlepas keislamannya seikat demi seikat. Seperti orang yang membangun kemudian tidak mau memperhatikan hal-hal apa yang bisa merusak bangunannya, atau yang menanam kemudian tidak mau memperhatikan hal-hal apa yang bisa merusak tanamannya. Ini mirip dengan orang-orang yang sholat tapi terus-menerus melakukan hal-hal yang membatalkan sholatnya. Demikian pula inabah. Dia lakukan inabah, ibadah-ibadah yang lain, tapi kemudian karena tidak tahu lawannya, ibadah-ibadah itu digugurkan seluruhnya dengan terjerumusnya dia kepada lawan-lawannya. Ibadah selanjutnya, ibadah isti'anah. Atau sebelumnya, pencontohan tadi orang Nasara. Adakah yang seperti ini kembali kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim? Ada yang kembali dilakukan oleh orang-orang muslim? Banyak sekali ini. Banyak yang didatangi dalam rangka inabah. Kembali yang disertai dengan keterikatan kepadanya, yang disertai dengan permintaan perlindungan penjagaan kepadanya, itu orang-orang yang dimuliakan, yang dibesarkan. Kiai kah? Syekh atau yang semisalnya. Banyak ini dan sangat sulit lepas kalau ke sini. Kalau yang seperti ini sulit lepas. Sebab apa? Syubhatnya kuat. Mereka kan orang soleh, orang dekat kepada Allah. Mereka kan orang soleh, orang dekat kepada Allah. Apalagi subhatnya, mereka kan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita perlu mencintai mereka. Gimana caranya mencintai mereka? Ya dengan cara memperlakukan mereka seperti itu. Semuanya ini mudah kita patahkan kalau mengetahui prinsip agama yang tidak mungkin bisa berubah, yang sepakat kaum muslimin dari awal sampai akhir. Misalnya prinsip la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, siapapun apapun tidak boleh. Sementara inabah itu apa? Ibadah kan? Kalau kita berada atas prinsip la ilaha illallah, maka apapun bisikan syaitan, jin dan manusia terbantah, tidak boleh diterima kalau menggeser perkara ini. Penyerahan ibadah kepada selain Allah. Inabah adalah milik Allah. Dia ibadah dan harus hanya kepada Allah. Kepada selain Allah, siapapun apapun tidak boleh. Ini enaknya. Enak sekali orang beragama kalau punya prinsip-prinsip dasar yang kokoh kuat. Dasar. Dan prinsip dasar itu mudah.
mudah, jelas. Banyak orang bingung ketika diperhadapkan dengan permasalahan. Apalagi ketika ada juga orang yang mengatakan bolehnya. Boleh ji, ini ji, kiai juga ji, ustaz juga ji. Bingung dia, sebab apa? Dia tidak mempunyai prinsip dasar dalam melihat pendapat. Tapi kapan dia punya prinsip dasar yang bersumber dari Quran dan Sunnah, dan prinsip itu tertanam kuat di dalam hatinya, mengakar, menggeser keraguan yang ada di dalam hatinya, maka mudah bagi dia untuk melihat berbagai perkara itu. Yang jelas banyak idabah dilakukan kepada tokoh-tokoh besar. Yang hidup, demikian pula yang mati, yang telah wafat, yang meninggal. Yang lebih mengerikan lagi, lihat kejadian yang dialami oleh sebagian besar saudara-saudara kita di berbagai tempat. Di berbagai tempat Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan azab, bencana besar. Harusnya orang kembali kepada Allah, kan? Tapi sebagian orang kembali kemana? Kembalinya kemana? Macam-macam kembalinya. Yang paling mengerikan, kembali kepada sumber bencana itu. Datangnya bencana adalah karena kesyirikan. Ketika muncul bencana yang disebabkan oleh kesyirikan, kembalinya kemana? Kembali mempermantap kesyirikan. Ketika Gunung Merapi akan meletus, baru sekedar kembali kemana? Kembali kepada penghuninya. Kembali kepada penghuninya. Ada juga yang kembali kepada ilmu pengetahuannya. Bisa mendeteksi ini, bisa itu, bisa ini. Usaha bukan tempat kembali. Usaha itu dilakukan, tapi bukan tempat kembali. Hati tetap kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua perkara. Usaha bisa ditempuh selama dibenarkan oleh syariat dan terbukti nyata. Sudah lewat pembahasan yang lalu. Adapun hati, inabah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat Al-Quran, sifatnya penghuni surga, itu langsung disifati dengan apa? Hatinya, qalbun munib, hatinya yang munib. Gempa sekitar pantai selatan. Tempatnya syaitan, katanya. Siapa itu? Rolo Kidul. Syaitan. Kalaupun yang seperti ini ada, maka dia tidak lebih dari tai yang keluar dari pantat kita. Tidak lebih dari tai. Tapi setelah kejadian itu apa? Semakin memantapkan kembali kepada sesuatu yang tidak lebih dari tai ini. Lihat, inabah yang sangat mengerikan, betul-betul hancur. Ini ibadah inabah ini. Padahal Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Dan disebutkan di sini kembali dalam keadaan apa? Wa anibu ila rabbikum. Kembali kalian dalam keadaan apa? Menunjukkan apa? Keumuman inabah itu. Demikian pula ketika disifati hati yang munib. Dan disebutkan munib ketika apa? Menunjukkan bahwa sifatnya ini dalam semua keadaan. Terkhusus saat-saat memang harus kembali. Pada saat susah, pada saat dapat bencana, pada saat dapat peristiwa. Fir'aun la'natullah alaih. Fir'aun la'natullah alaih. Itu masih lebih baik dari sebagian orang yang mengaku muslim sekarang. Dari sisi ini. Sebab Fir'aun ketika ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ditegur dengan apa? Luar biasa, 9 ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Bencana demi bencana, musibah demi musibah. Di antaranya al-jarad, belalang yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim. Yang kata Allah, kata Nabi SAW, jundun min juludillah, tentara dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam Al-Quran al-jarad itu.
Sebutkan hancur itu pertaniannya, perkebunannya. Diganti lagi dengan berbagai macam, diantaranya darah. Ada yang menafsirkan darah ini sungai Nil yang mereka banggakan berubah menjadi darah. Dafadi, kodok. Sangat banyak. Berbagai jenis. Dihantam dengan ini, dihantam terus dengan ini. Sampai akhirnya, apa kata Firaun? Diakui Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dikembalikan semuanya. Kami akan beriman kepada Tuhanmu. Dia mau kembali. Diucapkan. Dalam kondisi seperti itu. Tapi ketika Allah selamatkan, kembali seperti keadaan semula. Ketakabburannya, kezalimannya, pelampauan batasnya mendominasi dia. Kembali, muncullah sifat-sifat kezaliman dia. Dalam kondisi seperti ini kembali setelah jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah rasakan, di sini Allah tidak tegur lagi. Bahkan dibiarkan. Lihat peristiwanya. Setelah peristiwa itu dibiarkan sudah. Mau membunuh dipersiapkan. Suruh persiapkan senjatamu. Allah biarkan dia mempersiapkan tentaranya, kekuatannya untuk mengejar Nabi Musa AS. Dibiarkan sudah. Tidak dihalang-halangi. Sebab apa? Memang sudah dipersiapkan akhirnya sudah. Bukan lagi teguran sudah. Bencana. Dipersiapkan untuk ditenggelamkan. Disuruh menyusul untuk ditenggelamkan di Laut Merah. Yang seperti ini sangat memungkinkan sudah terjadi pada beberapa kejadian yang ada. Untuk sebagian orang, walaupun kita tidak bisa memastikan semua yang kena korban itu seperti itu. Ini ikhwah. Waliyadzubillah. Ya dia kembali. Sekarang semakin kokoh terhadap kesyirikan. Yang lain sibuk cari sumbangan saja, cari ini, cari itu. Sibuk bagaimana? Tidak akan berakhir itu, bencana-bencana itu. Selama sumbernya tidak dituntaskan. Tidak akan berakhir bencana demi bencana selama sumbernya tidak dituntaskan. Menyelesaikan pekerjaan untuk menghadapi pekerjaan selanjutnya. Ini ikhwah. Lagi pula bencana di muka bumi ini tidak berarti jika dibandingkan dengan bencana dalam barzah, apalagi bencana dalam akhirat. Syirik adalah sumber bencana di muka bumi, di alam barzah dan sekaligus di akhirat. Karena itu kembali kepada nilai la ilaha illallah, nilai penghambaan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya, tidak kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada Jibril alaihissalam, tidak kepada seluruh malaikat, tidak kepada seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada orang-orang soleh yang meninggal ataupun masih hidup. Apalagi kepada jin-jin, pepohonan, bebatuan, kerbau, sapi, matahari, bulan. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inabah ini luar biasa. Ada juga orang inabah supaya selamat di alam barzakh. Supaya selamat di alam barzakh harus cepat ambil tanda tangan gurunya, paspor, buatkan surat atau apa, kasih malakul maut, kasih malaikat yang bertanya nanti di alam barzakh. Ini bolos masuk, ini tes. Ini ikhwah. Ada orang-orang yang menjual yang seperti ini. Tempatnya tidak jauh, ada di Maros. Tiap tahun itu didatangi dari berbagai penjuru provinsi di Indonesia. Ada yang pejabat, ada yang macam-macam. Tiap tahun harus kembali. Inabahnya harus kembali ke kuburan itu. Inabahnya harus kembali kepada
tokoh-tokoh yang ada di sana. Tidak boleh tidak. Harus kembali ke sana. Lakukan ketaatan di sana. Menyembelih inilah, memotong inilah, melakukan inilah, macam-macam. Menyerahkan sedekahlah atau macam-macam. Ini nabah juga namanya. Supaya dapat jaminan. Kalau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala semakin jelas, kemudian orang semakin berpaling, maka tinggal tunggu datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ingat, azab Allah Subhanahu wa taala tidaklah datang kecuali pada saat orang semakin merasa aman. Lihat tsunami, saat-saat paling merasa amannya orang itu merayakan hari Natalan. Iya, sebagian kaum muslimin ikut-ikutan. Iya. Sementara berhari raya, berolahraga, liburan, lihat peristiwa gempa. Saat-saat orang sihat-sihatnya, baru bangun tidur. Lihat peristiwa banjir ini, saat-saat orang tertidur. Kalau ketetapan azab telah turun, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini adalah prinsip yang bisa menyelamatkan kita, masyarakat kita, negeri kita, bangsa kita di dunia, dalam bangsa dan di akhirat. Kalau wa anibu ila rabbikum kita lakukan, wa aslimulah. Baik, insyaallah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.